wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana dengan NIM 86033-2335 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pendapat konsep pilar pendidikan khususnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam konteks pendidikan, kata pilar merujuk pada dasar atau tiang penguat yang menyangga keseluruhan sistem pendidikan. Pilar ini menjadi fondasi yang menentukan arah, tujuan, dan kualitas pembelajaran suatu bangsa. Salah satu pilar pendidikan yang sangat relevan dan hingga saat ini masih menjadi teladan ataupun pedoman penting bagi dunia pendidikan Indonesia adalah prinsip yang digariskan oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh pahlawan pendidikan nasional kita. Prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip dasar pendidikan dalam konsep Merdeka Belajar. Yang pertama, ing ngarsa sing tulodo, yang artinya guru harus berada di depan sebagai teladan. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya guru dan murid sama-sama aktif dalam proses belajar, membangun semangat kemauan belajar secara bersama-sama. Yang ketiga, tutwuri handayani, guru memberikan dorongan dari belakang, membimbing murid secara bertahap dan mampu berkembang secara mandiri. Nah, ketiga prinsip ini membentuk satu kesatuan pilar yang kokoh. Yang pertama, teladan dari depan. Yang kedua, semangat bersama dari tengah, antara guru dan murid. Dan yang ketiga dukungan dari belakang. Yang ketiga, bagaimana prinsip relevan dan tantangan pembelajaran ini di era digitalisasi. Nah, yang pertama, dalam pembelajaran daring atau online, prinsip ing ngarsa sung tulodo menjadikan tantangan sendiri. Ketika kita belajar di rumah, teladan guru tidak terlihat oleh murid. Nah, contohnya pada era pandemi COVID-19, guru mampu menyampaikan materi video ajar dan ini bentuk teladan modern. Contohnya lagi, modernisasi universitas terbuka, pembelajaran secara online menyeluruh. Yang kedua, dalam literasi digital, prinsip ing madya mangun karso, pembelajaran berbasis digital menuntut peserta didik tidak hanya sekedar menerima informasi, tapi aktif menganalisis, memverifikasi dan menciptakan konten yang bermakna. Terkadang tantangannya itu banyak murid yang hanya tidak mampu menerima berita secara matang. Jadi mereka hanya menerima hoax, sekedar menerima hoax tanpa berani bertanya dan menguji kebenaran berita tersebut. Dalam pembentukan karakter peserta didik, prinsip tutwuri handayani. Di era informasi ini yang sangat serba cepat, murid itu perlu bimbingan untuk mampu berpikir kritis dan bijak bersosial media. Nah, tantangannya guru tidak selalu memantau aktivitas digital seorang murid, sehingga pendekatan yang ini harus melalui pendekatan boundaries terhadap murid dan guru.
Dalam pembentukan karakter peserta didik, prinsip Tutpuri Handayani. Di era informasi yang serba cepat ini, murid perlu bimbingan untuk mampu berpikir kritis dan bijak dalam bersosial media. Nah, kesinambungan dari ing madya mangon karso tadi, murid hanya mampu menerima hoax, sekedar menerima hoax tanpa berani bertanya dan menguji kebenarannya. Nah, di sini tantangannya guru tidak selalu bisa memantau aktivitas digital seorang murid. Pendekatannya mungkin di sekolahan bisa diarahkan boundaries bagaimana cara bersosial media yang bijak, yang diajarkan mungkin di guru BK, bimbingan konseling yang mungkin mampu memberikan dorongan yang lebih tepat gitu. Nah, peran guru di era digital ini pun bertambah. Guru tidak hanya satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi murid mencari pengetahuan dari sosial media. Nah, tantangannya tidak semua guru memiliki kompetensi digital yang sangat memadai. Contohnya pendidik yang ada di pedesaan dan pendidikan yang ada di ibu kota Jakarta. Tidak semua guru bisa memadai di era digitalisasi ini. Jadi era boleh berubah digitalisasi, namun pilar pendidikan kita harus kokoh, berakar pada nilai kemanusiaan dan kebudayaan berbangsa Indonesia.